Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anita Dias dengan NPM S1J024040 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek metode morfologi 2025. Spesies saya itu Physalis minima-linnaeus dari famili Solanaceae. Dengan dosen pengampu mata kuliah botani yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS. Baiklah, kita mulai dari morfologi akar. Apa itu akar? Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh itu ke pusat bumi disebut dengan geotrop atau menuju ke air disebut dengan hidrotrop. Untuk fungsinya itu mencari air, mineral, menyokong tumbuhan, dan mengangkut air untuk zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sistem perakaran ciplukan ini yaitu adalah perakaran tunggang yang dimana perakarannya itu bercabang atau ramus karena akar utamanya memiliki bagian percabangan yang banyak dan berfungsi untuk memperluas area penyerapan air dan nutrisi. Nah, di sini ada bagian-bagian dari akar tunggang. Yang pertama ada leher atau pangkal akar. Yang kedua ada batang akar. Yang ketiga ada cabang akar. Yang keempat ada rambut atau bulu akar. Yang kelima ada serabut akar. Keenam ada ujung akar. Dan kedelapan ada tudung akar. Selanjutnya, morfologi batang. Selanjutnya itu morfologi batang. Batang merupakan bagian organ tumbuhan yang biasanya terletak di atas tanah dan fungsinya itu sebagai struktur penopang utama yang menghubungkan antara akar dengan daun serta jalur transportasi zat-zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, untuk identifikasi batang ciplukan ini, yang pertama, tumbuhannya itu jelas berbatang. Nah, diklasifikasikan ke dalam batang basah atau herbaceous. Yang kedua, bentuk batangnya itu bersegi 4 atau quadrangularis. Yang ketiga, itu permukaan batang berusung atau constatus. Yang keempat, arah tumbuh batang serong ke atas atau ascendens. Yang kelima, itu percabangan batang ciplukan yaitu adalah monopodial. Yang artinya batangnya itu sudah terlihat dengan jelas bagian batang utamanya. Yang keenam itu bercabang sirum pendek atau perulata, yang ini di mana bagian batangnya itu terdapat cabang-cabang kecil dan untuk menopang bagian daun dan buah. Yang ketujuh itu arah tumbuh batangnya tegak ke atas dengan nama botaninya yaitu Pastigianthus. Yang kedelapan, tumbuhannya annual atau bermusim, satu musim yang disebut dengan anus. Yang selanjutnya yaitu morfologi bunga. Bunga atau phloem yaitu fungsinya sebagai organ polinasi dan fertilisasi, tempat penyerbukan atau penyebaran dan pembuahan. Nah, untuk ciplukan mengalami pembuahan fertilisasi ganda atau double fertilization di mana dua inti sperma serbuk sari masuk ke bakal biji. Satu sel telur membentuk zigot dan yang lain bergabung dengan pembentukan endosperm atau cadangan makanan. Untuk bagian-bagian bunga ciplukan yaitu terdiri dari mahkota, benang sari, kepala putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Nah, untuk identifikasi bunga ciplukan, itu yang pertama, bunganya lengkap, memiliki benang sari, putih, kelopak, dan mahkota bunga yang dimana merupakan 4 organ utama yang membuat suatu bunga tanaman disebut dengan bunga lengkap. Yang kedua, bunga sempurna karena
bunga ciplukan memiliki benang sari dan putih. Yang ketiga, bunga ciplukan itu termasuk bunga tunggal atau Plos simplex. Yang keempat, tumbuhannya itu berumah satu atau Hermaphodin gymnomonius, dan dia juga Plos bisexualis. Yang kelima, letak hiasan pada dasar bunga tersusun atau Plos silis. Yang keenam, simetri bunga actinophyte atau Ples regularis. Yang ke 7. Bentuk dasar bunga rata atau hipoginis. Yang kedelapan, kelopak ciplukan berbentuk lonceng, kan sudah dapat dilihat dari bentukannya itu berbentuk lonceng atau campanulatus. Yang kesembilan, mahkota berlekatan dan membentuk lonceng atau polisimetri. Yang ke-10, kedudukan benang sari menempel. Yang ke-11, putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai kepala, dan bakal buah. Yang ke-12, penyerbukannya sendiri atau autogami. Dan yang terakhir, 13, perantara penyerbukannya itu ada yang dari angin dan serangga. Yang selanjutnya yaitu morfologi daun. Ciplukan ini termasuk dalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun, yang biasanya ini disebut dengan daun bertangkai. Daun itu merupakan tempat fotosintesis, penukaran gas, transpirasi, dan lain sebagainya. Untuk identifikasi daun ciplukan, yang pertama, bentuk daun ciplukan yaitu bulat telur atau opatus. Yang kedua, ujung daunnya meruncing atau acuminatus. Yang ketiga, pangkal daunnya membulat atau rotundatus. Yang keempat, susunan tulang daunnya itu menyirip atau peninertis. Yang kelima, tepi daun rata, namun sebagian ada juga yang agak sedikit bergerigi atau bergelombang ya. Namun yang saya teliti yaitu memiliki tepi daun yang rata atau integer. Yang keenam, daging daunnya itu seperti kertas atau papiraceus. Yang ketujuh, warna daun kehijauan sudah dapat kita lihat dari bentuk daunnya sendiri, itu kan sudah terlihat berwarna hijau. Yang ke-8 itu permukaan daun licin, daunnya licin tapi ada sedikit rambut-rambut halus. Terus yang ke-9, tata letak daunnya yaitu berhadapan bersilangan karena dia mempunyai dua anak daun, satu sisinya yang berselang-seling dengan nama botaninya itu Rollia opposita. Selanjutnya, morfologi buah. Apa itu buah? Buah atau fructus terjadi karena adanya penyerbukan pada bunga dan diikuti oleh pembuahan sehingga terbentuknya buah yang biasa sering kita konsumsi. Nah, dari buah ini memiliki bagian-bagian buah ya. Bagian buah dari ciplukan itu terdiri dari biji, daging buah, kulit buah, lapisan dalam, kelopak yang menyelimuti atau melindungi buah ciplukan, dan ada tangkai buahnya. Untuk identifikasi buah ciplukan itu termasuk ke dalam buah semu atau Fructus pureus, yang dimana dia termasuk ke dalam buah semu tunggal atau buah tertutup atau Fructus clautua. Terus ciplukan juga mempunyai kelopak yang melindungi buahnya dari serangan serangga. Selanjutnya, morfologi biji. Bagi tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Untuk identifikasi biji ciplukan, yang pertama, bagian kulit biji luar atau testanya itu berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua, plasenta ciplukan melekat pada bijinya. Yang ketiga, inti biji terdiri dari embrio dan putih lembaga. Yang keempat, lembaga atau embrio merupakan individu baru yang untuk menjadi terbentuknya buah. Yang kelima, memiliki dua daun lembaga atau kotiledon. Yang keenam, tipe perkecambahannya hipogeal, yang artinya biji atau kotiledonnya itu tetap di bawah tanah. Untuk bagian-bagian dari biji ciplukan itu terdiri dari kulit biji, inti biji, dan tali pusar.
Pada tanaman ciplukan tidak memiliki organa metamorfa dan aksesoria. Selanjutnya, untuk manfaat tanaman ciplukan, ciplukan yang awalnya merupakan tanaman yang dianggap sebagai gulma, namun setelah diteliti lebih dalam, lebih lanjut, ternyata memiliki berbagai macam manfaat. Untuk akarnya itu bermanfaat sebagai obat cacing dan penurun demam. Untuk batangnya itu sebagai penyimpan kandungan antineoplastik yang dapat mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanker. Untuk daunnya itu berguna untuk penyembuhan patah tulang, busuk air, bisul, borok, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah. Dan untuk buahnya berguna untuk mengobati epilepsi, diabetes, tidak dapat kencing, dan penyakit kuning. Penjelasan dan presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.